pilihan di sebuah organisasi. Proses itulah yang patut kita hargai. Jadi saya melihat bahwa teman-teman yang hari ini masih berdiri bertahan, terus berjuang walaupun ada yang di depan, ada yang belakang, tapi tetap istiqomah begitu. Itulah yang kita sebut tadi kopi yang melalui proses sebanyak itu, seberat itu, hari ini menjadi orang-orang yang terpilih. Dan insya Allah orang-orang terpilih itulah yang berharga, yang menjadikan satu kesatuan kopi, kalau kita sebut satu kesatuan organisasi disajikan dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah aktivitas itu terlihat bahwa disitulah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terlatih. Nah, enak nggak enak, tetap enak. Karena proses tadi sudah kita lalui. Sebagian besar sudah kita lalui panasan kudan itu. Maka orang enaknya sudah lewat begitu. Nah, hari ini tinggal bagaimana menjadikan kita, bukan kita ya, teman-teman yang sudah tadi itu misalnya Mas Eko, Mas Angga itu sudah menjadi kopi terpilih itu untuk mempertahankan kualitas kopi ini menjadi kualitas yang terus terbaik, bahkan disisakan begitu. Bagaimana rasa kopi ini menjadi rasa yang khasnya Mas Angga itu kecut rodo kemanis-manisan misalkan gitu. Punya icon sendiri-sendiri. Punya icon ya. Mas Eko misalkan pahit ke pedes-pedesan atau apa. Yang itu nanti akan kemudian menjadi inspirasi banyak orang. Oh iya, kopi yang hebat itu begitu. Kopi yang luar biasa itu tuh. Tanpa walaupun orang yang baru melihat itu tidak melihat proses sebelum. Itu dulu Mas Eko, Mas Angga yang saya lihat ya proses menjadi kopi itu memang berat. Tapi kalau sudah menjadi kopi, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi untuk jadi kader itu biar siap menikmati di organisasi itu prosesnya lama ya Mas? Prosesnya panjang dan panjang ya. Oke. Kalau Mas Angga nih gimana Mas? Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa yang disampaikan Mas Aflas tadi saya rasa cukup dalam sekali gitu kan. Saya nggak menyangka dalam ditanamnya ya Mas. Dalam sekali itu. Saya nggak menyangka dalam sebuah seruputan itu mengandung filosofi yang sedalam itu. Jadi dari sebuah seruputan itu kita bisa kayak flashback gitu kan dari masa kita dulu waktu masih remaja kayak gitu, bergabung dengan sebuah organisasi sampai hari ini mungkin bagi teman-teman yang masih bisa bertahan itu diibaratkan seperti proses secangkir kopi lah, dari biji kopi ditanam sampai bisa kita nikmati. Saya rasa itu sebuah pemikiran keren gitu loh dari Mas Aflas tadi yang disampaikan. Nah, kalau dari sisi saya justru akan sedikit cerita tentang janeki kopi ini awalnya itu seperti apa gitu. Kok bisa sampai kita nikmati perjalanannya kopi itu kayak apa. Nah, saya sedikit nyontoh ini Mas, sedikit baca lah dari sebuah artikel bahwa ternyata kopi ini ditemukan itu sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Jadi cukup tua, lebih tua dari Majapahit mungkin ya Mas, mungkin lebih tua. Maksudnya paling tua Mas Aflas ya Mas. Jadi 800 tahun sebelum Masehi itu kopi ditemukan di Ethiopia, di Afrika ya berarti ya, di Afrika. Itu penemuannya itu tidak sengaja sebenarnya dari kopi itu bisa dinikmati manusia itu ora sengaja. Artinya menurut cerita itu ada seorang penggembala kambing itu melihat kambingnya kok sehat-sehat, ora tahu turu gitu kan, enggak pernah tidur. Melek terus gitu kan, terus wah ini curiga ini yang penggembala itu. Jadi kambing saya makan apa itu? Setelah diselidiki, ternyata kambing itu makan sejenis buah beri. Kalau dulu nggak dikenal kalau itu kopi ya, karena orang belum tahu kalau namanya kopi. Itu sejenis buah beri lah, warnanya merah kayak gitu kan, dimakan sama kambing. Nah kambingnya ternyata melek terus gitu. Akhirnya si penggembala ini penasaran, dipetiklah buah beri itu yang kemudian dikenal sebagai kopi, terus dibawa pulang, direbus, terus diminum. Wah enak gitu kan. Mungkin rebusnya dengan kulit-kulitnya saat itu mungkin ya. Dan ternyata kulit kopi itu sekarang juga bisa dinikmati. Ada yang namanya kaskara, minuman dari fermentasi kulit kopi. Ternyata itu enak.
Nanti buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, coba nanti ngerebus kulit kopi, tapi difermentasi ya, nggak langsung diminum ya, jadi langsung diminum sepet kayaknya. Nah, bermula dari penggembala itu yang kemudian menemukan karena ketidaksengajaan itu minuman yang terbuat dari kopi yang direbus, mungkin dengan kulitnya itu, kok mungkin bagi masyarakat saat itu dianggap enak. Cita rasa enak dari zaman ke zaman kan tentu berbeda-beda ya. Dulu sepet enak, sekarang sepet ora enak, kan bisa seperti itu. Nah, kemudian enak ini karena dia merasa bangga terhadap temuannya itu, terus akhirnya dia mencoba untuk mempersembahkan kepada pemuka agama di tempatnya di Ethiopia, para pendeta. Ya kurang tahu sih agamanya apa, cuman disebutkan di buku itu para pendeta gitu kan. Ternyata sama pendeta itu dicoba nggak enak. Wah, menurut si penggembala enak, menurut pendeta itu nggak enak gitu kan. Terus karena jengkel dibuangnya kebetulan di kobaran api, bakar lah, dobong lah, main hangus kayak gitu kan. Ternyata setelah dibakar kok menimbulkan aroma yang enak gitu kan. Aroma enak. Roastingan lah ya mas, roasting itu kan kopi kalau pas di roasting itu kan aromanya kan luar biasa harum ya. Nah karena setelah dibakar itu enak, kemudian para pemuka agama ini penasaran, tertarik gitu kan, ternyata enak nek dibakar. Coba sekarang setelah dipetik dibakar dulu, kemudian dibakar, akhirnya menemukan formula kopi yang setengah seperti kita nikmati saat ini. Jadi prosesnya setelah dipetik kemudian di roasting kayak gitu. Ini berkembang, kemudian dibawalah dari Ethiopia itu menyeberang melalui Laut Merah ke Semenanjung Arab. Dan di Arab itu mengalami proses modernisasi teknologi penyeduhan kopi, seperti yang mungkin kita kenal saat ini. Nah, kemudian ini jadi menarik bagi saya, kadang-kadang kita itu dulu pas masuk organisasi itu kayak sebuah ketidaksengajaan, seperti kayak kopi yang tadi ditemukan. Jadi beberapa rekan teman atau mungkin yang menyaksikan di rumah juga awal-awal ikut organisasi ngopo sih? Saya ikut organisasi itu ora sengaja dulu karena melihat teman, ndelok ke koncone kok rasanya melek terus, semangat terus kayak gitu. Ngopo sih melu opo sih kumpul-kumpul tiap hari? Misalnya hari Jumat kumpul-kumpul di Masjid Al-Arqam itu jane apa? Nah, itu dulu yang saya tanyakan kepada sekretaris PCPM Kota Mas Dinda ya. Mas Dinda itu kalau malam Jumat itu nggak pernah di rumah. Saya nanya, Mas, jenengan ki nang di sini malam Jumat ora tau ning omah. Oh, ternyata ikut kajian Al-Arqam di Masjid Al-Arqam ya waktu itu ya. Terus saya penasaran juga pengen melu. Nah, karena dari sebuah ketidaksengajaan tadi, ming takon, ada kajian, ternyata setelah ikut sekali, 2 kali, kebetulan menarik dan akhirnya bergabung kayak gitu. Nah, mungkin juga teman-teman yang menyaksikan juga punya pengalaman yang serupa. Kadang-kadang kita memulai dari sebuah ketidaksengajaan, kemudian karena kita tertarik dan kita ditempa di sebuah organisasi, akhirnya terus merasa nyaman, kemudian merasa ini adalah passion saya di sini kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke sejarah setelah itu. Tadi kita cerita sampai Semenanjung Arab ya. Nah, kemudian kopi ini berkembang masuk ke Eropa, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab melalui Venezia. Venezia itu kalau nggak salah Italia ya mas, di Italia. Nah, kemudian kopi berkembang di sana karena yang membawa kopi ini masyarakat Muslim yang masuk ke Eropa, salah satu pemuka agama terbesar di Italia itu diminta oleh para pengikut agama ini untuk mengharamkan kopi karena yang membawa itu orang Muslim dan waktu itu orang Eropa sedikit antipati dengan orang Muslim. Maka minuman kopi ini disebut dengan minuman setan. sempat dikatakan seperti itu. Berarti bukan cuma politik aja yang bisa dipelintir untuk komunitas ini ya. Kopi pun bisa dipelintir untuk komunitas. Iya, sentimen agama ya. Agama bisa. Dan bukan hanya mie aja yang setan ya, mie setan itu. Iya, kopi setan ada. Kopi setan gitu kan. Jadi kopi setan ya padahal enak ya. Padahal enak itu. Tapi ternyata
salah satu pemuka agama itu tidak langsung mengiyakan, Mas. Dia justru tertarik dan meneliti kopi ini. Oh, ternyata minuman kopi ini tidak seperti yang disampaikan oleh masyarakat yang antipati terhadap muslim gitu. Ternyata minuman kopi ini enak. Dan banyak manfaatnya. Salah satunya mungkin menambah energi juga. Akhirnya kopi ini berkembang di Eropa, dari Italia, kemudian masuk ke Belanda, ke Inggris, dan ke Perancis. Nah, ini ada yang menarik ketika kopi ini sampai ke Perancis. Ini ada menarik, Mas. Saya kemudian ingat tahun 1700-an itu terjadi revolusi Perancis ya, menjelang akhir 1700, awal 1800-an. Itu terjadi revolusi yang besar di Perancis, namanya revolusi Perancis tentu saja. Nah, ceritanya revolusi Perancis yang cukup menggemparkan dunia itu gagasan awalnya itu malah justru muncul dari kedai kopi, Mas. Dari kedai kopi. Artinya yang namanya revolusi itu kan itu butuh sebuah penggerak ya, Mas. Tentunya bisa disebut dengan organisasi, ya kan? Nah, ternyata organisasi yang bisa merubah politik di Prancis ini berasal dari kedai kopi yang ya seperti kita obrolan seperti ini. Dan jadi dalam organisasi itu jangan dianggap remeh ya tentang hal kopi ini. Justru kadang-kadang bagi orang-orang tertentu kopi ini merangsang adanya ide-ide yang brilian. Iya kan? Ide-ide liar yang kemudian dalam tanda kutip ide liar. Iya, ide liar dalam organisasi. Gitu. Betul. Karena memang tidak dipungkiri, mungkin malam hari ini kita berada di acaranya PCPM. Nah, PCPM ini, PCPM Kota ini tentunya tidak lepas dari dunia perkopian. Dari 2016 mungkin kami bergabung, itu setiap pertemuan mesti ono kopi nih. Dan ini ada sedikit cerita, Mas. Tadi saya ditelepon ketua PCPM, Mas nanti malam ada acara PCPM BBM. Apa, Mas, acaranya? Acaranya bahas tentang filosofi kopi dan organisasi. Nah, terus saya tanya, iki temenan ngopi acaranya? Iya, ngopi. Kopinya apa? Pertanyaan pertama adalah kopinya apa, Mas? Kopinya apa? Jadi organisasi sudah ini mindset ya, Mas. Sudah dari mindset. Ngopi itu kopinya apa dulu? Kopinya gitu. Apa gitu. Jadi organisasi ini sering tidak lepas dari kopi, karena kopi ini bisa merekatkan, mendekatkan, kemudian memunculkan ide-ide yang akan dilaksanakan tentunya. Luar biasa. Jadi kopi ini kalau menurut saya adalah sebagai perekat, wadah perekat, dan mungkin sebagai inspirasi seperti itu. Luar biasa untuk kopi, tepuk tangan untuk kopi. Gitu. Dan kopi ini ada sedikit pergeseran, Mas, dari mungkin berapa tahun yang lalu. Bagi kita itu wis mewah, nek ketika kita minum kopi, nek diudek itu klotak. Sebut saja Torabika cappuccino. Itu udah luar biasa gitu kan. Dan hari ini macam-macam pilihannya. Jadi ini iklan sidik ya, iklan sidik. Nanti barangkali Torabika mau endorse boleh. Jadi dengan adanya berbagai macam varian kopi ini malah justru kemudian membuat kita semakin semangat. Oke, kita mau ngumpul, kopinya apa? Kita bisa tukar pikiran dan bisa lebih lama, Mas, betah dengan adanya kopi ini, kita bisa jadi tambah betah untuk ngobrol. Kurang lebih dari saya seperti itu, Mas. Kalau dari Mas Angga ini, jadi seperti kopi tidak sengaja ditemukan, organisasi pun kadang tidak sengaja kita menemukan sebuah organisasi terus jadi nyaman di dalamnya, Mas. Nah, tapi tadi yang terakhir mungkin lebih tepatnya gini, Mas. Secangkir kopi, secercah inspirasi gitu. Quotes yang mantap. Karena kopi memang kadang menginspirasi ya, Mas. Ya, secangkir kopi menginspirasi negeri. Kalau Mas Aflas ada tambah lagi enggak, Mas? Saya tertarik. Mas Eko ini kan sebenarnya penyeduh kopi ya. Penyeduh handal itu. Apa disebutnya? Barista gitu ya. Saya ingin tanya, Mas, sebelum nanti saya lanjutkan, ada hal yang berkaitan dengan sebagai penikmat kopi lah. Kalau saya penikmat kopi itu ya sekedar umbi kopi, itu kan penikmat kopi ya begitu. Kalau harus detail kayak Mas Angga, kopi ini apa Toraja, apa Bowongso, atau
selukatan itu, saya sendiri sementing kopi ini enak lah begitu. Mas Eko saya justru ingin bagaimana sih menyeduh kopi yang benar begitu. Secara teman-teman nek diseduhin jenengan ki perfect lah begitu. Oke Mas, nanti akan saya sambung dengan cerita seduhan kopi Mas. Susah ini tentang jadi seduhan moderator kopi. kalau ditakoni gitu. Kalau sudah masuk ke seduh menyeduh kopi ini yang susah ini untuk menjawabnya. Atau sambil praktek mungkin Pak Ketua. Jadi itu mungkin di lain session aja Mas. Nah, lain session. tapi Sepertinya pada rahasia prinsipnya nih, Mas. gini Mas. Lebih tepatnya saya bukan barista ya, cuma hanya Oh bukan ya Mas. penikmat kopi saja. Saya hanya ingin menikmati kopi. Kalau biasanya ngopi itu identik di kafe, saya pengen coba merubah. Ngopi juga bisa di rumah, bisa di tempat ngumpul organisasi, tanpa harus ngundang barista yang profesional lah gitu. Jadi ya hanya ingin sekedar berbagi saja lewat ya menyeduh kopi juga enggak perlu handal-handal banget lah Mas. Tapi ada ukurannya, timer, kemudian suhu, kemudian ada berapa gram yang harus kopinya dan seterusnya ada tetap ya begitu ya. Aturan-aturan main lah begitu. Ya kalau gitu ada Mas. Cuma ini saya bingung, moderator kok ditanya. Ya, sebagai terakhir nanti akan ditutup Mas Angga begini teman-teman sekalian. Saya merasa bahwa di kita ini nggak tahu kaitannya dengan organisasi nanti nyambung apa enggak. Tapi prinsip yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai penikmat kopi itu ada juga penyeduhnya gitu. Ada juga yang saya pernah jadiin caption itu ada penyeduh kopi, tapi juga ada penyedih kopi begitu. Ini berat nih dalam. Penyeduh, penyedih ini sudah. Ini Filosofinya lebih Ini jauh lagi filosofi nih, nih. penyeduh dan penyedih Ya, ini. karena kopi itu kadangkala identikan dengan orang-orang yang sedang galau, Galau, di iya, kafe betul. ngopi itu ya. Kadang juga kopi bisa menjadikan orang-orang yang tadi saya bilang bahwa kopi itu ya nikmati aja gitu. Enak-enak saja, pahit-pahit aja, nggak usah dengan segala macam filosofi itu. Tapi orang yang menyeduh kopi Mas, saya beberapa kali diajak teman-teman PCPM nih di kafe-kafe punya tetangga begitu ya, atau punya teman-teman, atau bahkan Mas Eko sendiri ketika membuat kopi dari green sampai kemudian jadi kopi yang enak. Ada teman saya Mas Eli itu yang tiba-tiba Mas mau kopi, mau, kemudian dia mengeluarkan kopi, creamer, terus godok wedang begitu. Nah, bawa kompor sendiri biasanya. bawa sendiri begitu. biasanya. Saya melihat para penyeduh kopi, baik itu di kafe, di ruang tongkrongan organisasi, ataupun di forum kerja dan seterusnya begitu ya. Orang-orang itu ketika membuat kopi, itu dia berpikir serius begitu. Bahkan barangkali anak saya yang paling yang kecil begitu, yang SD saja ketika bikinkan kopi, walaupun kopi Safina Tunar begitu ya, nggak boleh nyebut merek ya. Itu walaupun dia hanya motong, kemudian naruh di gelas, kemudian naruh air panas, itu ada proses yang kita sebut proses keseriusan begitu. Orang yang menyeduh kopi, saya melihat orang yang sudah berusaha untuk bagaimana takarannya pas. Ketika cangkir, maka kopinya jangan sampai melebihi dari cangkir ini contohnya. Maka kopinya hanya 1/8 misalkan, atau 1/5, atau sesuai selera. Tentunya berdasarkan keahlian si penyeduh ya, atau yang sudah instan misalkan segini untuk 1 cangkir. Gak mungkin dia akan 1 saset kecil itu dijadikan 1 termos begitu. Artinya proses yang dilaksanakan oleh penyeduh kopi ini serius begitu. Ngasih airnya juga sama. Ada yang airnya gini ya, dengan teko dengan leher panjang gitu, gini muter gitu. Ada yang dikasih tisu, ada yang kemudian langsung dicor pakai termos. Tetapi dia juga mikir ketika 1 cangkir nggak mungkin dia 1 termos diblokir semua. Pasti dia akan mikir disisain sedikit buat kerampul-kerampulnya kopi gitu. Apa namanya? Proses blooming. Proses blooming, nah begitu. Nah, jadi seorang penyeduh kopi itu sebenarnya sudah menyediakan atau dalam menyeduhkan kopi itu sudah melalui proses pemikiran yang luar biasa. Sudah melalui perencanaan yang matang. Baik gelasnya, ini tamunya spesial, berarti pakai cangkir. Ini tamunya tiap hari ke sini, ya udah pakai gelas aja begitu.
ini tamunya istimewa, kopinya saya buatkan kopi yang mungkin saya pesan kemarin yang 1 kilonya 3 juta misalkan begitu ya. Atau kopi spesial, ini tamunya tiap hari nongkrong di sini, yang penting pahit gitu, yang penting ada pahit-pahitnya, kita sasetan aja taruh gitu. Tapi orang yang menyeduh kopi sebenarnya sudah dihitung betul-betul, sudah ditata sedemikian rupa agar nanti seorang yang akan mendapatkan suguhan kopi dari dia itu, harapan dia adalah bergembira dengan kopi itu. Apapun keadaan penikmat kopi tadi, sedang galau, sedang senang, sedang susah, mungkin juga dia sedang nangis-nangis atau apapun. Tetapi Mas, bagi penyedih kopi gitu ya, kopi yang disajikan seenak apapun itu tidak akan berasa pada dia, akan hambar begitu. Malah akan nyacat pahit temen begitu. Kopinya pahit temen, begitu manis temen, kok rasa lagi gula ya, salahnya kopinya begitu. Bahkan kadang menyalahkan penyeduh kopi. Nah, oleh karena itu di kita para pimpinan itu, para organisatoris, para orang-orang yang tadi ditandur, wis dipanasi dudane, wis disangre, wis di green, wis ngasih dadi kopi, wis luar biasa itu. Mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan program-program kerja yang bagus. Ketika terpilih di Muscap, Musda, Muswil, Muktamar begitu. Ketika terpilih itu dia merasa bahwa apa yang harus saya lakukan? Bikin raker, program kerja. Program kerjanya bikin pengajian, bikin forum-forum diskusi, bikin unit usaha, beli mobil, beli pesawat, beli Indonesia begitu, beli apapun itu. Rasanya akan kemudian banyak hal yang dilakukan karena dihitung betul bahwa saya akan menyajikan sesuatu yang bagus untuk masyarakat luas, untuk para penikmat saya, penikmat organisasi ini gitu. Bagaimana orang yang melihat pemuda Muhammadiyah dalam hal ini, itu kan hanya melihat saja tanpa mereka tahu proses dalamnya. BBM ini melalui masang kamera dulu, melalui bikin flyer dulu, melalui lobby pembicara dulu, melalui jauh-jauh ini panggil Mas Angga. Orang tidak tahu-tahunya menikmati, oh ya hari ini ada BBM filosofi kopi di organisasi begitu, pembicaranya A, B, C, D, F, G begitu. Kemudian pengajian, kadang orang nggak tahu pengajian akbar sampai mendatangkan pembicara nasional itu bagaimana telepon pembicaranya, nyiapke panggungnya, nyiapke dananya, nyiapke makanannya, nggak tahu gitu. Taunya orang datang menikmati. Nah, penikmat tadi itu, yang menikmat yang tinggal ceruput kayak saya ini itu, kadang melihatnya adalah sisi buruknya saja, cacatnya saja, kurangnya saja. Itulah yang kita maknai sebagai penyedih kopi. Tetapi penutupnya adalah seberat apapun, sekeras apapun feedback atau umpan balik terhadap apa yang kita lakukan, baik itu respon positif, alhamdulillah respon positif. Kalaupun itu respon negatif, sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali bagi penyeduh kopi. Kenapa? Karena penyeduh kopi itu sudah belajar sepenuhnya menyiapkan satu dari A sampai Z, yang jika ada sesuatu yang kurang, dia akan belajar lagi membuat kopi yang lebih baik lagi, terus membuat kopi yang baik lagi, membuat kopi yang baik lagi. Sedangkan si penikmat, apalagi penikmat ini adalah penyedih kopi yang selalu ketika meminum kopi apapun rasanya menjadikan dia sedih, ini hanya ada kerugian saja karena dia tidak bisa sebenarnya menikmati proses atau mencermati proses yang dilakukan oleh penyeduh kopi tadi, bahwa penyeduh kopi ini sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah belajar untuk menyajikan sesuatu yang istimewa bagi penikmat kopi. Itu penutup dari saya dan tentunya sebagai penikmat kopi saya berterima kasih malam ini siapapun yang bikin kopi, enak sekali. Tapi kalau boleh nawar berikutnya kopinya sing pahit aja, nggak usah manis. Yang kecut. Atau yang kecut-kecut pedes. Begitu Mas Eko. Ya, tapi ada yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya Mas. Gimana? Baru bahasanya sok kenal dengan kopi, okay. Mau mencoba kopi, pesennya salah, pesen espresso. Udah dilihat kok porsinya kecil, setengah sloki gitu, ya. Setengah sloki. Begitu diseruput, kok pahit. Langsung out begitu ya? Pahit, bikin kepala pening lah dan sebagainya itu. Ya karena orang sok tahu kan Mas biasanya. Nah begitupun di organisasi biasanya tidak pernah tahu tentang detailnya organisasi A, B, C, tahu-tahu sudah komentar gitu ya. Betul. Taunya jelek gitu aja gitu. Nah. Betul. Kalau Mas Angga gimana Mas? Menarik yang disampaikan tadi Mas Aflas ya. Jadi
dunia perkopian dan organisasi ini ada sedikit korelasi, ada sedikit kemiripan ya gitu ya. Saya cukup tergelitik gitu dengan penyeduh kopi. Penyeduh kopi loh. Apa ya, cukup tergelitiknya gini. Jadi kebanyakan orang itu, ya enggak kebanyakan ya, maksudnya ada beberapa orang itu minum kopi itu karena galau itu ya, karena galau. Saya jadi teringat itu, saya pernah bikin status jam 12 malam ya, kebetulan orangnya sama ini, ada Mas Aflas ya. Saya pas pulang malam diajak ngopi, jadi ada pertemuan di Ranting Seripit ya Mas, waktu itu udah hampir jam 12:30 masih diajak ngopi Mas. Masih diajak ngopi, terus ngobrol-ngobrol sampai malam banget kan, terus akhirnya kok kayak nemu quotes gitu kan, kita kok kayak jadi penyedih kopi, tapi penyedih dalam arti kehidupan ya gitu kan. Itu, tapi kemudian ini kayak semacam flashback ya gitu, jadi buat para yang sedang sedih lah ceritanya, itu waktu itu kita nulis kenapa kita menikmati kopi yang pahit ya gitu, artinya dari kopi pahit itu kita justru banyak belajar dan bisa belajar bahwa kita masih saat kita menikmati kopi yang pahit itu, kita di sisi lain masih bisa merasakan manisnya kehidupan. Itu jadi buat para penyedih kopi, karena hidup itu ya kayak gitu, yang pahit, kadang-kadang ada yang manis ya gitu kan. Dan jangan dikutuki ketika sedang dalam keadaan pahit, suatu saat pasti akan ada manisnya. Mantap. Oke. Ada manis-manisnya gitu. Oke, terus kemudian untuk organisasi, jadi begini teman-teman semua, bahwa dalam secangkir kopi ini ada gula, kadang-kadang ada creamer, ada tentu saja bubuk kopi, kemudian ada cangkir, ada apa ini? Ini apa sih? Lepek ya, lepek. Ternyata yang lepek nggak cuma rambut ya Mas, ini juga namanya lepek. Jadi dalam organisasi silahkan teman-teman mengambil peran, apakah menjadi gula, apakah menjadi kopi, apakah menjadi air panas, apakah menjadi cangkir itu wadahnya itu sendiri. Yang penting teman-teman itu berkontribusi. Artinya sekecil apapun perannya, jangan merasa rendah diri, jangan merasa rendah hati. Rendah diri. Kalau rendah hati itu wajib ya Mas. Jadi sekecil apapun perannya dinikmati dan itu tetap berkontribusi. Walaupun kecil perannya, tapi kalau tanpa itu kadang-kadang misalnya ya, perannya saya cuman gaweni wedang kayak gitu. Tapi nek orang sing gawe wedang wah ora gayeng Mas acaranya misalnya dalam sebuah organisasi. Itu aja. Sekali lagi sekecil apapun perannya diambil dan dinikmati dan disyukuri. Itu saja Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Angga ini. Sebagai penutup Mas Aflas, Mas Angga ini. Jadi kalau diambil kesimpulan ya, kalau dari Mas Aflas itu kan untuk menikmati sebuah secangkir kopi ternyata ada proses yang sulit di belakangnya. Nah, ya diperas lah ya, di macam-macam itu ya tadi sampai tersiksa sekali. Nah, begitupun di organisasi, untuk menjadi sebuah organisasi yang besar, yang mapan itu juga enggak gampang, ada banyak prosesnya dan tantangannya lebih besar juga. Kemudian dari Mas Angga bahwa organisasi itu kadang seperti kopi, tidak sengaja ditemukan gitu, tahu-tahu klop, cocok gitu, tanpa melalui proses yang rumit, ternyata ketemu secara tidak sengaja. Nah, itu. Dan tadi yang paling yang berbeda ini, baru tahu istilah penyeduh dan penyedih ini. Nah, ya semoga semuanya bisa jadi penyeduh, tapi jangan jadi penyedih ya Mas. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk Mas Aflas dan Mas Angga. Untuk lain kali semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam momen yang lebih tertata rapi lagi, waktunya lebih lama durasinya, dan yang jelas kopinya lebih enak. Ya. Nanti saya seduhkan. Ya. Oh ya, ini untuk Mas Ketua PCPM Wonosobo Kota, monggo Mas Dani silahkan memberikan closing statement. Silakan Mas Dani.
mohon maaf ini dari tadi nyimak dari belakang layar. Sangat menarik gitu loh. Jadi ada kata apa tadi? Istilah penyedih dan penyeduh. Masya Allah. Dan tadi dari Mas Angga, kopi yang ditemukan. Itu filosofinya dari organisasi itu sendiri ya. Menarik sekali Mas Angga, Mas Eko dan Mas Aflas ini selaku mentor saya. Kopi, kalau bicara kopi sendiri tadi sebetulnya sudah di closing ya, tapi kalau bicara kopi memang dalam sisi memaknai kopi sendiri, memaknai organisasi sendiri, kalau kita belajar dalam filosofi kopi pastinya ada semacam rasa pahit, rasa manis, rasa asam, itu pasti ya, tergantung peraciknya. Jika peraciknya lihai dalam sisi meracik, pastinya kopi ini akan terasa nikmat dan akan terasa enak untuk dinikmati. Itu seperti itu. Tetapi secara prinsip kopi memang tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Bahkan tadi saya sempat sempat membaca kalau Rasulullah saja pernah bersabda, pernah ada suatu riwayat, ini sahih ataupun hasan saya kurang paham, tetapi bahwa ada salah satu sahabat yang mana pernah meminta saran kepada Rasulullah untuk diberikan hadis tanpa perantara. Salah satunya adalah jika mulutmu bau biji kopi, maka malaikat tidak akan pernah berhenti istighfar kepadamu. Masya Allah. Dan para pemuda yang pecinta ilmu itu akan dirundung selalu dengan ketenangan, dihindarkan dari kegelisahan. Itulah kopi yang filosofi kopi yang bisa dinikmati oleh pemuda-pemuda seperti kita ini. Mungkin itu. Harusnya ini saya nggak usah masuk ini, malah ikut masuk. Tapi ya sekali lagi luar biasa teman-teman dan para pembicara yang hadir di sini. Ini cukup lama saya tidak ketemu sama Mas Angga. Mas Aflas ini juga luar biasa, selama ini terus mendorong kami untuk ayo kapan ini kumpulan ngobrol sambil ngopi ya. Alhamdulillah ini tercapai, dan teman-teman yang lain yang di belakang layar juga luar biasa. Matur nuwun atas kehadiran semuanya, dan Mas Eko yang sebetulnya beliau ini adalah seorang barista ternama ini. Cuma insya Allah next kita akan coba insya Allah sediakan kopi beberapa pilihan yang langsung baristanya dari Mas Eko. Yeah. Begitu ya Mas Eko ya. Cukup itu aja. Cukup kaget tadi dipanggil. Terima kasih untuk Mas Dani selaku Ketua PCPM Wonosobo Kota ini yang sudah memberikan closing statement. Terima kasih untuk Mas Aflas lagi dan Mas Angga dan kawan-kawan semuanya. Semoga kita bisa dipertemukan pada season selanjutnya ya. Baik. Untuk saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman semua dimanapun berada. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.